Shalom saudara, minggu depan sudah memasuki hari Natal. Ya, saya berdoa sukacita Natal, pengharapan yang selalu tertuju kepada Tuhan Yesus terus bertumbuh, terus berbuah di dalam hidup saudara. Amin. Saya berdoa hidup saudara terus diperbaharui di dalam pengenalan dan kasih kepada Tuhan, terus bertumbuh di dalam kehidupan kerohaniannya dan di dalam pekerjaan usahanya saudara terus diberkati. Amin. Tahun yang akan datang banyak berita swaswir itu tidak menjadi tahun yang lebih mudah dibanding tahun ini. Tapi percayalah, ketika saudara sandarkan setiap kekhawatiran, setiap ketakutan, dan sandarkan, serahkan kepada Tuhan harapan-harapan kita, harapan saudara, harapan saya. Di tahun yang akan datang, Tuhan, ini rencana saya. Tuhan, saya tidak tahu, mungkin saya juga tidak tahu, saya tidak bisa melihat ke depan apa yang akan saya lalui di depan. Anggap saja saudara tidak punya rencana, ya. Tetap serahkan, berlutut di kaki Tuhan, datang berdoa. Tuhan, saya berharap kepadamu, Allah yang hidup, Engkaulah batu karangku. Di tahun yang akan datang, saya percaya ketika saya berharap dan saya serahkan kepada Tuhan, Tuhanlah kota bentengku, Tuhanlah pelindunganku, Tuhanlah penuntun jalanku. Amin. Saya bacakan dulu Amsal hikmat hari ini, diambil daripada Amsal 30 ayat 18 sampai 20. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Inilah jalan perempuan yang berzina. Ia makan lalu menyekam mulutnya dan berkata, aku tidak berbuat jahat. Jadi penulis Amsal ini Agur Binyake, dia mengungkapkan isi hatinya karena dia melihat begitu banyaknya kejahatan, dan sepertinya orang yang melakukan kejahatan itu biasa-biasa aja, tidak merasa bersalah dan juga tidak mengakui dosanya, dan hidupnya fine-fine aja, happy-happy aja, tertawa-tertawa aja. Bukankah itu yang saudara dan saya lihat di kehidupan yang ada di zaman sekarang ini? Kita mungkin melihat orang tertawa-tertawa, tapi sebenarnya di balik itu begitu banyak masalah di dalam kepedihan hatinya, dan dia mencari pelariannya itu di tempat-tempat yang bisa membuat dia tertawa untuk melupakan sejenak kerumitan masalah yang dihadapi. Beda kalau kita orang percaya, kita ada masalah, kita datang ke bawah kaki Tuhan. Kita punya Tuhan yang hidup, kita punya pengharapan. Dan saudara, jangan berpikiran pendek, ya, apalagi dengan mengambil jalan pintas untuk mengakhiri hidup. Dengar baik-baik saudara, saya berkata kepada saudara, jikalau ada di dalam pikiran saudara timbul hal untuk mengakhiri hidup, ingat baik-baik, itu adalah jalan pintas yang menuju kebinasaan yang kekal. Itu adalah jalan tol untuk membawa roh jiwa saudara langsung menuju kepada neraka, dan tidak ada yang dapat menolong saudara. Segera minta ampun jika ada pikiran itu, dan segera bertobat, berbalik dari jalanmu yang jahat, datang kepada Tuhan, minta ampun. Doa sederhana saja, Tuhan ampuni saya jikalau saya berpikiran untuk mengakhiri hidup ini karena begitu rumitnya masalah dan sepertinya tidak ada jalan keluar. Tapi di saat ini saya tahu bahwa di dalam Engkau Tuhan ada pengharapan yang hidup. Di dalam Engkau Tuhan, Engkau sanggup membawa hidupku keluar daripada masalah ini. Tolong aku ya Tuhan, tolong aku ya Bapa, dan sekali lagi ampuni aku. Ampuni aku Tuhan, aku mau datang kepadamu dan aku mau hidup berjalan bersama-sama denganmu. Aku percaya tidak mudah, tapi oleh Engkau dan oleh penyertaanmu aku memperoleh
kekuatan, dan pengharapan yang baru tiap-tiap waktu. Amin saudara. Mari saya ajak saudara kita terus berharap kepada Allah yang hidup. Firman-Nya sudah jelas, firman-Nya ya dan amin. Tertulis bahwa Dia hidup, Dia ada. Dari sejak dunia belum ada sampai di penghujung dunia, Dialah Alfa dan Omega. Bangun hidup saudara, baca firman. Jikalau tidak mengerti, baca dulu perjanjian baru. Dimulai dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, itu dulu, 4 kitab itu dulu baca. Bagaimana Tuhan lahir di dunia dengan melalui kandungan seorang perawan Maria, ya. Kemudian Dia hidup selama 33,5 tahun Dia hidup. Apa yang Tuhan kerjakan? Mujizat apa yang Tuhan kerjakan? Bangkitkan dulu iman saudara melalui 4 kitab Injil ini dulu, ya. Dari sana saudara akan bertumbuh imannya, dan saudara akan bertumbuh, kemudian hidup saudara mulai berbuah, dan saudara akan melihat perubahan. Dari masalah yang berkelumit, satu-satu Tuhan bawa dan Tuhan selesaikan. Ingat baik-baik, ketika hidup kita sudah dibawa semakin naik, tetap merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia juga, ya. Tetap merendahkan hati. Kita tidak ada apa-apanya. Hidup kita ada sekarang semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Saya juga begitu. Saya berusaha, saya membagikan apa yang ada tercatat di firman Tuhan. Tapi beban yang Tuhan taruh di dalam hati saya adalah membacakan Amsal kepada saudara. Karena Amsal ini dibutuhkan oleh setiap orang hari-hari belakangan ini, yang merupakan kitab hikmat, ya. Saya baca sampai terakhir. Nanti tahun depan kita akan mulai dari Amsal 1, dan saya akan berlutut lagi berdoa, Tuhan habis ini apa? Tuhan habis ini apa? Dan saya belum tahu, karena Tuhan belum mewahyukan atau menaruh di dalam hati saya, ya. Saudara imani, saudara percaya, terus bertumbuh mengenal pribadi Tuhan. Ya, itu yang saya dorong kepada saudara, mengenal pribadi. Jika saudara merasa channel ini membangun, saudara ikuti, ya. Karena hikmat-hikmat dan wahyu yang Tuhan taruh seringkali setiap hari berbeda-beda, ya. Hari ini kenapa saya bawain ini saya juga tidak mengerti, karena saya tidak mencatat, tapi saya membaca, kemudian saya berkata dan hikmat Tuhan mengalir, ya. Saudara terima, mari. Selanjutnya saya ajak kita menyembah Tuhan yang hidup. Dia ada di tempat saudara, Dia ada di hati saudara, Dia ada di hati saya. Mari kita sembah Dia. Amin. Katakan, saat ku menyembahmu, saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Engkau Allah yang hidup, kami ingin menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Bawa Tuhan hidup setiap anak-anak-Mu untuk terus memandang kepadamu, berharap kepadamu Allah yang hidup. Kami ingin menyembah-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Saat ku
kami, yaitu penyembahan kami, yaitu firman-Mu yang hidup di dalam hidup kami, yaitu doa-doa kami, dan segala apa yang baik yang Kau tuntut di dalam hidup kami, yang kami perbuat terhadap sesama kami. Kami bertumbuh mengasihi Engkau Tuhan yang terutama, dan yang kedua dan yang tidak kalah pentingnya adalah mengasihi manusia, mengasihi sesama kami Tuhan. Hiduplah Tuhan, firman-Mu, benih firman-Mu Tuhan, hidup di dalam hidup kami. Kami dibentuk menjadi tanah yang baik, yang menerima firman-Mu, dan kami menyimpan di dalam hati kami, menyimpan di dalam hidup kami, dan merenungkannya siang dan malam. Dan firman-Mu itu berbuah di dalam hidup kami. Oh, terjadi di dalam hidup setiap kami Tuhan. Yesus, Yesus, ampuni kami Tuhan, jikalau selama ini firman-Mu masih terhambat untuk berbuah di dalam hidup kami, karena masih ada dosa yang mengajal di dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Kami mengakui setiap dosa celah kami Tuhan. Ampuni kami, karena Engkau Allah yang pengasih dan penyayang. Oh Tuhan, jangan pandang dosa kami sehingga Engkau menjauh dan berpaling dari hidup kami Tuhan. Oh, pandanglah besarnya kasih-Mu Tuhan atas kami manusia berdosa ini. Yesus, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami yang telah menjauh dari-Mu selama ini Tuhan. Ampuni kami yang suap-suap kuku ini Tuhan. Bangkitkan kami Yesus, bangkitkan roh kami untuk berapi-api Tuhan, berapi-api mengasihi-Mu, berapi-api kepada kasih mula-mula kami kepadamu Tuhan. Oh, hingga supaya hidup kami tidak binasa Tuhan. Yesus, pakai kami Tuhan, pakai kami dengan tangan-Mu yang kuat di hidup kami Tuhan. Oh Yesus, kami berharap kepada Engkau Allah yang hidup. Oh Yesus, Tuhan, Engkau yang terbaik, tiada yang seperti-Mu. Tiada yang lebih indah selain di dekat-Mu Tuhan. Tiada yang lebih indah ketika kami masuk ke hadirat-Mu. Hadirat-Mu yang manis, hadirat-Mu yang kudus, itulah yang kami ingini Tuhan. Kami ingin menikmati setiap kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, bertatalah dan berkarya di dalam hidup kami. Oh Yesus yang baik, Yesus yang hidup, ini hidup kami Tuhan. Hamba berdoa termaterai bagi setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Kebajikan kemurahan Tuhan terus menyertai hidup saudara, memimpin hidup saudara, dan mengubahkan hidup saudara dan saya hari lepas hari, semakin hidup takut akan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bye bye. God bless.